terutama sastra Timur Tengah dan Eropa, ya. Nah ini yang membuat karyanya memukau menurut saya. Yang paling terkenal di antara orang-orang tua generasi ayah saya dan saya itu adalah Di Bawah Lindungan Ka'bah sama Tenggelamnya Kapal Panderwi. Mungkin generasi milenial sekarang bisa menonton filmnya, tapi mungkin filmnya boring bagi Anda ya. Tapi bagi yang tua-tua mungkin masih menarik. Memang Gus Dur itu pernah mengkritik. Jadi Gus Dur itu kan penyuka sastra juga. Ya dia kan kuliahnya sastra sebenarnya. Gus Dur itu jurusan sastra loh di Baghdad itu. Ya. Gus Dur mengatakan kalau saya membaca karya-karya sastranya Hamka, itu kesan yang tumbuh di dalam diri saya tidak lebih daripada rasa kasihan dengan tokoh-tokohnya. Gitu. Kata Gus Dur ya. Gus Dur ada-ada aja lain-lain dengan orang lain. Tapi ini, saya kira dia adalah orang yang dengan terus terang menyebutkan terminologi keagamaan, isu-isu keagamaan dalam karya sastrana. Dia menghadapkan adat Minang dengan ajaran Islam, ya, itu sangat tampak sekali dalam karya-karya sastra Hamka. Jadi dia sangat eksplisit dalam hal ini, tidak seperti yang dikatakan Romo Bangun atau yang dikatakan oleh Hairus Salim tadi, ya. Jadi sangat eksplisit. Nah, saya kira di zaman sekarang generasi yang lebih muda yang meneruskan ini ya mungkin Habibur Rahman Asyirazi, Helvetiana Rosa, siapa lagi, misalnya Terry Lieu, gitu ya, yang karya-karyanya juga sangat eksplisit menyebutkan terminologi keagamaan. Saya misalnya tadi mencatat judul karya Terry Lieu yang difilmkan seperti Hafalan Salat Belisa, gitu kan ya, kejadian tsunami itu. Pernah nonton nggak ada ya? Pernah ya. Nah, yang muda-muda tahu kalau yang ini. Nah, mereka ini kan kelompok forum lingkar pena ya. Ada artikel tentang ini, tulisan Najib Pelani adik saya, itu cukup menarik, forum lingkar pena ini. Nah, yang agak lebih tua itu adalah Cak Nun, M. Hanun Najib ya. Misalnya Nun Najib itu beberapa karya yang tahun masa Orde Baru itu saya punya, misalnya Syair Lautan Jilbab, kemudian 99 Untuk Tuhanku, atau Satu Masjid 1000 Jumlahnya. Itu jelas idiom-idiom Islam, terminologi-terminologi Islam yang dipakai secara eksplisit. Tetapi perlu dicatat bahwa bukan berarti mereka yang menggunakan terminologi Islam ini dalam karya sastranya tidak peduli dengan persoalan sosial, penindasan, dan kezaliman. Mereka justru juga menggunakan terminologi dan ajaran agama itu melakukan kritik sosial, melakukan analisis sosial, dan pembelaan kepada kaum yang tertindas. Saya kira itu penting sebagai catatan. Ada 3 sudah. Yang keempat, ini pengamatan awam saya kalau Ujuran Banjar menyaluput dibujurakan. Yang keempat, saya waktu mahasiswa itu berlangganan majalah Ulumul Quran namanya. Jadi waktu saya mahasiswa itu ada jurnal 2 yang top. Satu Prisma, ilmu sosial nih ya, saya orang ilmu sosial, Prisma, dan yang kedua adalah Ulumul Quran. Dulu beasiswa satu-satunya itu adalah beasiswa Super Semar. Nah, saya dapat beasiswa Super Semar, itu langsung saya berlangganan Ulumul Quran. Dan itu Ulumul Qurannya sampai hari ini saya simpan. Ya, ini tadi saya bawa ini Ulumul Qurannya, supaya Anda melihat. Ini mahasiswa ini sudah tahu. Sengaja saya bawa. Nah, ini kenangan saya masih mahasiswa nih. Ya, Ulumul Quran. Keren ini, majalah keren di zaman saya. Ya. Nah, di dalam majalah ini dia salah seorang penulis terkenal dan sastrawan namanya Abdul Hadi WM. Itu menulis tahun 1992 tentang sastra transendental. Jadi kalau dalam filsafat itu kan ada yang imanen, ada yang transenden. Transenden itu sesuatu yang tak terjangkau. Ya, kalau yang imanen itu sesuatu yang hadir bersama kita. Itu imanen dalam filsafat. Dan dia mengatakan bahwa sastra transendental ini dikemukakan oleh Kunto Joyo dalam sebuah makalahnya diskusi sesama para sastrawan. Nah, di sini saya mengutip pernyataan Kunto Joyo yang dikutip Abdul Hadi WM. Jadi dikutipannya 2 kali. Kunto Joyo mengatakan begini,
Saya kira kita memerlukan juga sebuah sastra transendental, karena tanpa aktualitas tak dicetak oleh ruh kita, tapi dikemas pabrik, birokrasi, kelas sosial, dan kekuasaan. Maka kita tak menemukan wajah kita yang otentik. Kita terikat pada yang semata-mata konkret dan empiris yang dapat ditangkap oleh indera kita. Kesaksian kita pada aktualitas dan sastra adalah sebuah kesaksian lahiriah, jadi sangat terbatas. Maka pertama-tama kita harus membebaskan diri dari aktualitas, dan kedua, membebaskan diri dari peralatan indrawi kita. Nah, di sini sebenarnya ada semacam kritik implisit terhadap sosialisme religius, sosialisme realis ya, dari sastrawan Lekra pada akhir masa Orde Lama, dan mungkin ini sejenis kritik yang berlainan dengan kaum yang satunya lagi humanisme universal, ya, humanisme universal. Nah, teman-teman semua, saya kemudian merasa sangat terkesan ya ketika Abu Hadi WM kemudian menarik istilah sastra transendental ini dengan sastra sofistik, karena menurut dia sastra sofistik itulah yang pas dengan apa yang dimaksudkan oleh Kunto Wijoyo dengan sastra transendental. Nah, sufi atau sufisme atau tasawuf di dalam Islam itu memang bagian dari ajaran yang sangat penting terkait dengan spiritualitas atau kerohanian. Kalau di dalam trilogi ajaran Islam itu ada yang disebut dengan iman, Islam, dan ihsan. Ihsan itu adalah tasawuf. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini jangan dianggap saya ceramah agama ya, seminar loh ini. Jadi ihsan itu adalah bahwa kamu itu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dan jika kamu tidak merasa melihatnya, sadarlah kamu bahwa kamu dilihat olehnya. Nah, ini ihsan ini adalah spiritualitas tasawuf. Nah, lalu di dalam uraiannya Abdul Hadi WM itu menganalisis banyak karya. Salah satu karya yang dianalisis adalah novel Kunto Wijoyo, Khotbah di Atas Bukit. Khotbah di Atas Bukit itu kan ada tokoh utamanya bernama Barman. Tokoh satunya lagi namanya Humam. Jadi Barman itu katanya barbarman, manusia yang sangat barbar karena dia sangat hedonis, ya. Sedangkan Humam itu adalah humanis, Humam. Nah, Humam itu bilang kepada Barman, semua yang kau miliki memilikimu. Semua yang kau miliki memilikimu, sehingga kamu itu menderita. Kata-kata singkat ini bagi orang yang pernah belajar tasawuf tahu betul bahwa ini adalah kata-kata Junaid al-Baghdadi, ya. As-sufi, seorang sufi, kata Junaid al-Baghdadi adalah alladzi la yamliku wa la yumlak. Seorang sufi adalah orang yang tidak dimiliki dan tidak memiliki. Jadi ini kontras banget dengan di zaman kita. Orang mengukur dirinya dengan apa yang dimilikinya. Saya punya HP keren, karena itu saya keren. Mobil saya keren, dan karena itu saya keren. Nggak ada hubungannya sebenarnya. Nah, tapi ini yang dikritik oleh Kunto Wijoyo melalui karyanya itu. Yang kedua, dia mengutip Sutarji Kalzumbahri. Ada beberapa puisi yang dikutipnya di sini. Saya mengutip sedikit puisi dari Sutarji yang judulnya Sampai. Hafiz ketemu Tuhan semalam, tapi kini di mana Hafiz? Rumi menari bersama dia, tapi kini di mana Rumi?
Hamzah jumpa dia di rumah, tapi kini di mana Fansuri? Tarji menggapai dia di puncak, tapi kini di mana Tarji? Kami tak di mana-mana. Kami mengatas dan meninggi. Kami dekat. Ini sangat transendental ya. Nah, ketika dia menyebut Hamzah Fansuri, sesungguhnya ini adalah sastra transendental sufistik paling awal di Nusantara, yaitu pada abad ke-16. Nah, salah satu syairnya yang disinggung tadi itu adalah syairnya tentang haji, ya, yang sangat luar biasa. Saya suka banget dengan syair ini dan sangat terkenal. Hamzah Fansuri di dalam Mekah, mencari Tuhan di Baitul Ka'bah, dari Baris ke Kudus terlalu payah, akhirnya dijumpa di dalam rumah. Nah, jadi nggak ketemu di Ka'bah, Tuhan itu ketemunya di dalam rumah. Tapi bukan di dalam rumah di sini, di dalam rumah, di dalam hati kita. Ya, baik, saudara-saudara, masih ada waktu kan ya? Oke. Nah, teman-teman sekalian, itu ada berapa sudah tadi saya sebut ya? Ada 4 ya. Ada 4. Sekarang saya ingin berbagi sesuatu yang berbeda. Di dalam bagian akhir buku Tuhan yang Tersembunyi itu, Hairus Salim itu menceritakan pengalamannya di pesantren Al-Falah, karena dia senior saya bisa memahami ceritanya juga. Ya,